dalam beberapa hari kita akan menjadi tuan rumah ya, satu event besar MotoGP yang saya pikir setelah 25 tahun terakhir ya, kita tidak pernah lagi menyelenggarakan MotoGP. Dulu tahun 97 kalau nggak salah pernah dilakukan di Sentul dan lumayan meriah ya. Dan dalam perjalanannya kita tidak pernah lagi menyelenggarakan, dan memang ini menjadi satu mimpi kita ya. Saya banyak juga berhubungan, berdiskusi dengan teman-teman dari Kemenparekraf ya, tentang pentingnya sebuah penyelenggaraan event berstandar internasional yang mampu mengenerate traffic wisatawan mancanegara maupun Nusantara, dan harapannya juga bisa membantu untuk memutar, meningkatkan perekonomian. Nah, G20 sendiri kita akan menjadi side event ya kalau di Mandalika, tapi kami juga ITDC adalah sebuah BUMN yang juga mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, yang juga nanti akan banyak sekali main venue di sana. Nah, ITDC sendiri juga sebetulnya bukan, saya selalu bilang ITDC bukan perusahaan yang bisnisnya adalah menyelenggarakan event sebetulnya, tapi MotoGP ini adalah salah satu cara kami untuk membuat pengembangan kawasan Mandalika yang total luasannya 1.125 hektar ini bisa lebih cepat. Banyak yang mengapresiasi, banyak yang memberikan pujian gitu ya, namun ada juga yang memberikan saran gitu terkait dengan beberapa fasilitas di sirkuit maupun fasilitas pendukung di luar sirkuit. Nah, apa saja yang sudah dilakukan dalam menindaklanjuti masukan atau saran tersebut, Pak, untuk perbaikan ke depannya? Terima kasih. Memang kesan saya pertama ini barang baru ya. Jadi kalau barang baru, namanya barang baru pasti banyak hal kurang ya. Ini waktu itu kita sudah pakai untuk WSBK ya. Di WSBK itu memang waktu itu kendalanya banyak. Nah, dalam beberapa bulan setelah WSBK kita melakukan improvement ya. Jadi kalau saya tuh selalu memisahkan antara fasilitas itu ke dalam dua kelompok besar. Ada yang race related, ada yang non race related. Jadi kalau race related itu yang terkait balapnya itu sendiri. Nah, balapnya sendiri kita kemarin melakukan overlay ya, overlay ulang untuk segmen di tikungan 16 sampai tikungan 5, panjangnya kira-kira 1.250 meter. Kita aspal ulang gitu ya. Lalu beberapa yang lain seperti improvement dari sisi race elektronik gitu ya, kita pasang digital flag gitu ya. Kalau dulu SPK kita full manual flagnya, dan ini semua sudah ready. Per hari ini saya bisa katakan track ini sudah ready untuk hari Jumat dan Sabtu Minggu nanti. Yang kedua adalah non race related, jadi ada fasilitas yang tidak terkait dengan balapannya itu sendiri. Ini lebih kepada pelayanan terhadap penonton. Kita akhirnya membeli tribun atau grandstand yang memang speknya untuk sebuah tribun balap. Jadi ini luar biasa dan barangnya all new gitu ya. Ada satu lagi tiket general admission ya. Admission itu menonton berdiri tanpa tempat duduk. Tapi itu juga menarik untuk para fotografer. Biasanya mereka milih itu karena setiap hari mereka bisa pindah-pindah spot gitu ya. Kalau general admission mereka bisa di gunung, di atas bukit. Hari ketiga mungkin ngelihat dari balik pagar dan lain sebagainya. Kita agak bergeser sedikit nih Pak, kalau event yang side event presidensi G20 kan dia butuh akomodasi dan meeting venue gitu ya. Nah, kira-kira kesiapannya apakah sudah sama seperti MotoGP udah 100% atau masih karena event masih lama, masih ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan gitu Pak? Ya, sekarang di dalam kawasan ini kita juga membangun satu hotel baru ya, sebetulnya Hotel Pullman yang saat ini juga sudah beroperasi, dan nanti atau kemarin tepatnya ini sudah mulai buka, dan banyak juga kru dari MotoGP yang menginap di situ hari ini, dan ini akan kita manfaatkan juga untuk mendukung tadi event G20 ya. Jadi bentuknya meeting, kita punya ballroom 5 star standar ya. Selain itu budaya, kuliner, saya pikir Lombok cukup siap ya untuk menjadi mensupport event MotoGP, walaupun kita berharap ini bisa improve, baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas fasilitas-fasilitas yang ada. Apa kontribusi nyata gitu bagi masyarakat lokal dari perhelatan internasional ini? Kita coba hitung berapa kira-kira nilai nominal perputaran uang yang terjadi yang disebabkan oleh satu event MotoGP. Jadi waktu itu angkanya kira-kira nominalnya 500 miliar rupiah. Jadi 500 miliar itu apa sebetulnya? 500 miliar itu adalah jumlah uang yang berputar kan, total spending pada saat event itu berlangsung, let's say dalam 1 minggu gitu ya. Semua orang yang datang, mereka membeli tiket pesawat gitu ya, mereka tinggal di hotel, mereka keluar spending ya kan.
Terus mereka beli tiket MotoGP itu menjadi pendapatan untuk kami, tapi kami keluarkan lagi dalam bentuk misalnya pembuatan tenda-tenda dan perapihan tempat yang akan melibatkan kontraktor, vendor lokal, artis lokal dan lain sebagainya, pertunjukan itu gitu ya. Lalu juga mereka setelah nonton MotoGP pergi ke restoran beli makanan ya kan, sebelum pulang mereka beli cenderamata. Itu adalah kira-kira perputaran ekonomi yang kita maksud. Dan tadi juga ada juga spending untuk misalnya tenaga kerja ya. Jadi kami dulu bikin studi bahwa tidak kurang dari 8.000 sampai 10.000 tenaga kerja akan terserap ya hanya dari satu kali penyelenggaraan event. Terakhir Pak Ari, sebagai penutup, apa harapan Bapak bagi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan di Mandalika yang tadi Bapak sudah jelaskan? Ini adalah satu hal yang positif ya, mudah-mudahan ini bisa dilihat sebagai positif untuk mendukung ke depan, sehingga harapannya Provinsi NTB ya, kalau untuk kami ya KEK Mandalika ini cepat menjadi satu produk yang baik. Dari sisi Provinsi NTB juga perekonomiannya cepat bangkit, masyarakat ini bisa merasa bangga.